Tapi Marcelino juga lah. Duit yang paling mantap. Marcelino dan Ole Romini. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, masih lagi kita termimpi-mimpikan kemenangan semalam. Masih lagi kita merasa begitu gembira sekali. Walaupun guys, momentum untuk Garuda menang lawan Bahrain ini, tiada siapa yang dapat menargetkan dengan kemenangan. Karena semua meragui tentang bagaimana chemistry timnas itu sendiri apabila kecundang kepada Australia dengan gol yang telak. Tetapi kini pemain-pemain telah membuktikan bahwa mereka punya semangat pantang menyerah guys. Mereka menunjukkan satu chemistry yang baik, tidak berputus asa, bersungguh-sungguh di hadapan fans 80.000 supporter timnas Indonesia. Mereka tahu mereka main di depan GBK, di depan fans Indonesia yang seramai 80.000. Itu di dalam stadion. Di luar stadion ada berapa puluh ribu lagi guys yang perlu mereka hadapi. Jadi mereka perlu menunjukkan kualitas mereka sebagai pemain yang berkarir di Eropa. Mereka tidak gentar dengan apapun yang Bahrain lakukan. Karena di awal sebelum permainan di press conference, pelatih Bahrain mengatakan bahwa Indonesia, dia coba memperli Indonesia ini menggunakan pemain-pemain Belanda. Walhal mereka ini adalah keturunan Indonesia juga. Jadi itu tidak boleh dijadikan alasan pelatih Bahrain ya. Karena tim Prancis, tim kayak Bulgaria juga menggunakan pemain-pemain keturunan Maghribi, ada lebih kurang 16 pemain-pemain keturunan mereka. Jadi ini tidak boleh dijadikan alasan oleh pelatih Bahrain. Dan dendam di Bahrain sudah tertunai di GBK. Yang sepatutnya Indonesia juga menang di Bahrain 2-1. Tapi dengan percaturan wasit dan sebagainya, Indonesia ditidakkan kemenangan itu. Tetapi hari ini, semalam, Indonesia membuktikan di hadapan 80.000 fans di Stadium GBK. Mereka punya kekuatan mental yang sangat luar biasa guys. Ini yang patut kita apresiasi kepada semua pemain lah. Termasuklah kepelatihan dan jajaran kepelatihan serta PSSI itu sendiri yang sebenarnya sudah semaksimal mungkin menang dan kalah tetap mendukung timnas Indonesia. Oke guys, kita simak dulu video ini. Trending di dunia, mental Garuda nggak selemah itu. Emiliano ikut merinding atmosfer GBK. Emiliano pun menonton juga guys. Emiliano Jonadan kan, sebab dia punya nenek ada di Indonesia. Oke, tanpa berbasa-basi kita simak dulu video ini. Setelah sempat tenggelam di Sydney, Garuda akhirnya kembali terbang di langit Jakarta. Yap, kemenangan 1-0 atas Bahrain benar-benar mampu menjaga peluang Indonesia di round 3 ini. Tentu saja, apresiasi wajib diberikan kepada semua pemain, pelatih, dan supporter yang menyatukan hati, pikiran, jiwa, raga di laga ini. Sebab semua tahu kalau Indonesia sampai kalah, maka peluang itu beneran mengecil. Yap, 1 gol dari Ole Romini udah cukup untuk membuat satu stadion bergema. Dan Emiliano Jonadan yang diketahui juga ada di Jakarta pastinya ikut merinding melihat atmosfer GBK yang luar biasa. Tentu saja, sebuah kemenangan yang mampu menyorot dunia, sekaligus jadi sebuah bukti kalau mental Garuda nggak selemah itu. Fans Indonesia nomor 1 di dunia guys, kalau begini. Kalah menang kita tetap dukung guys ya. Kalah menang kita tetap dukung walau macam manapun. Itulah semangat. Tengok koreonya. Mantap. Pelatih Bahrain sebelum laga sempat berkelakar kalau akan membuat satu stadion menangis. Dan itu beneran adanya.
Namun tangisan yang terjadi adalah tangisan kebahagiaan. Yap, misi wajib menang pastinya membuat tekanan Tangisan besar begitu kebahagiaan, dirasakan oleh semua elemen timnas. Akan tetapi, lagi dan lagi, Garuda membuktikan jika semakin diremehkan, maka justru semakin membara. Dan tanpa mengucilkan pemain lain, keberadaan Ole Rummenigge di lini serang seolah jadi kepingan yang selama ini dicari di lini serang. 2 gol dalam 2 pertandingan sepertinya udah cukup membuat namanya layak jadi andalan utama di laga-laga berikutnya. Dan golnya ke gawang Bahrain benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai goal getter. Tapi Marcelino juga lah duit yang paling mantap, Marcelino dan Ole Rummenigge. Memang mantap. Yap, di laga ini Kluivert sendiri kembali memainkan pakem yang selama ini dimainkan timnas, yakni pola 3 back. Dan harus diakui, Indonesia mampu bermain lebih terorganisir sebagai unit. Bahkan di babak pertama, Bahrain sama sekali nggak bisa melepas satu shots pun. Kemudian secara umum, dari sisi peluang, Indonesia mampu mencatatkan statistik lebih baik. 3 shots on target dengan 2 big chance yang sayangnya dilewatkan oleh Marcelino serta Eliano. Namun tak mengapa, karena pada akhirnya 3 poin adalah yang paling utama untuk saat ini. Betul. Tapi kalau kita lihat perlawanan semalam itu kan guys, betul-betul luar biasa. Pertahanan solid, pertahanan yang sulit ditembusi. Bang J, Rizky Ridho ini memang sudah chemistry yang baik. Kemudian Justin Hubner memang seorang pemain yang kental. Dari segi dia punya aura dan dia punya kejiwaan yang begitu keras sekali. Dia ingin semua bersemangat dalam perlawanan ini. Dan selalu dia memberikan supaya semangat itu penonton itu naik. Itulah Justin Hubner itu yang bagusnya. Dan kesemua pemain lah malam tadi memang menampilkan betul-betul sangat luar biasa. Kita lihat oleh Rummenigge, Orat Mangun juga main cantik. Semua yang pemain-pemain cadangan yang masuk juga sangat baik main. Ricky Kambuaya, Eliano Rendes, dan Sandy Walsh dimasukkan di babak yang kedua juga menunjukkan kekuatan untuk menyempitkan pergerakan Bahrain itu. Jadi pressure ini cepat, itu yang buat Bahrain juga tertekan ya untuk menyerang. Mereka tidak mampu pun menembusi di bagian area kotak penalti timnas Indonesia sebenarnya Bahrain. Dia hanya mampu daripada jauh untuk membuat tembakan-tembakan itu. Oke guys, kita lanjut. Pak Prabowo. Sementara itu, kemenangan ini so pasti jadi trending topik di mana-mana. Sekaligus jadi bukti kalau mental Garuda nggak selemah itu. Nah, satu hal yang mungkin dinotis adalah gemuruh di GBK yang membuat siapapun merinding, termasuk Miliana Jonathan yang diketahui ada di Jakarta untuk memenuhi undangan PSSI. Di luar itu semua, sekali lagi kemenangan ini pada akhirnya mampu menjadi sorotan media-media internasional karena jangan lupa, pelatih kita walaupun lucu gitu adalah legenda besar sepak bola dunia. Dan sejauh ini masih banyak yang masih yakin kalau tim Garuda masih punya peluang besar untuk ke Piala Dunia. Masih ada peluang guys, masih ada peluang. Tapi oleh Rummenigge ini memang penyerang yang prolific. Dia punya sentuhan gitu. Semua kata-kata semangat guys. Ya, berkaca dari hasil yang ada, tentu saja masih banyak catatan yang harus dibenahi. Tapi nggak apa-apa, yang penting untuk sekarang kita bisa berlebaran dengan tenang dengan 3 poin. Betul. Nah, perihal nanti di laga selanjutnya, dengan chemistry yang semakin meningkat, harapannya untuk laga versus China dan Jepang, kita bisa meraih hasil yang diinginkan. Sehingga paling enggak posisi 3 dan 4 berhasil kita kunci untuk selanjutnya berjibaku di round 4. Dan seperti kata Rizky Ridho usai laga, kalau kemenangan ini buah kerja keras dari semuanya. Sehingga harapan untuk kedepannya, hentikan segala narasi yang tujuannya hanya membanding-bandingkan. Karena semua pemain yang dipercaya tampil pasti akan memberikan 100% di atas lapangan, kan gitu. Yap, terlepas dari apapun, kembali lagi Mimin tekankan untuk jangan jumawa. Karena tantangan di depan masih ada. Santai sedikit boleh lah. Tapi Kluivert juga masih punya PR terutama ya soal efektivitas. 2 peluang besar dari Marceng dan Eliano. Harusnya itu mutlak bisa diselesaikan kalau mau bersaing di level tertinggi. Namun dibalik itu, catatan positifnya adalah kita minim kesalahan elementer di laga ini.
Semoga ke depan bisa semakin dikuatkan, diperbaiki apa yang salah. So, sekali lagi, enjoy the moment. Dan buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Oke guys, yang penting menang. Menang 1-0 pun tetap kemenangan. 3 poin itu yang penting. Dan kita bolehlah berhari raya hari lebaran ini dengan tenang dan penuh keamanan. Dengan senang hati, gembira kita guys pada tahun ini. Dengan perayaan kemenangan di GBK semalam. Walaupun hanya 1-0 ya. Tetapi dari segi chemistry di antara pemain, fans, supporter, dan juga kepimpinan yang ada di kepelatihan ataupun PSSI, semua sebenarnya mendukung semaksimal mungkin timnas Indonesia. Walaupun kekalahan dengan Australia itu agak telak, tetapi ini membuktikan rakyat Indonesia tidaklah seperti yang kita sangkakan, karena apabila kalah mereka meninggalkan. Tidak. Semalam membuktikan bahwa semua supporter, semua fans, semua Ultras Garuda, walaupun kalah menang tetap bersama. Kita dapat saksikan guys, sepanjang perlawanan sampailah ke tiupan fluid itu, dan apabila sudah selesai, semua pemain di dalam lapangan dengan menyanyikan lagu Tanah Air pun membuktikan kecintaan mereka, dan semangat dukungan 80.000 itulah yang membangkitkan semangat pemain-pemain untuk menunjukkan kepada bangsa Indonesia itu bahwa mereka boleh. Semalam saya suka cara permainan debut Juhil Pelupasi, walaupun dia pertama kali ya, tetapi dari segi pengawalan, kontrol ball di bagian lini gelandang, di bagian tengah itu dia cukup baik ya. Dia antara pemain yang bisa bergandingan dengan Tom Hayes secepat mungkin. Dia cepat beradaptasi dengan pemain-pemain lain, dan dia membantu di bagian lini belakang, gelandang, dan juga lini serang. Dan dia cepat turun ke bawah. Dia punya pengalaman yang baik seperti itu. Itu dibutuhkan di bagian lini tengah. Begitu juga dengan pemain-pemain lain. Dan Marcelino tetap membuktikan bahwa dia seorang lokal yang sangat punya gandingan yang baik dengan Oli Romini. Dimanapun dia diletakkan di bagian backup striker ataupun top striker, dia bisa melakukan yang terbaik. Tetapi semalam sayang, satu peluang dia tidak dapat mencetak gol. Begitu juga dengan Rizky Ridho guys. Dia antara pemain yang saya pikir dia perlu dimainkan di starting 11 setiap perlawanan, di line up yang pertama untuk perlawanan-perlawanan yang akan datang. Dia punya mental yang kuat, dia punya kesungguhan, dia punya mentalitas dan juga keberanian berhadapan dengan sesiapapun, penyerang-penyerang lawan. Jadi ini perlu untuk semua tim lah, dan secara keseluruhan overallnya ke semua pemain memainkan peran yang baik. Penjaga gawang juga Martin Pais juga bermain dengan baik. Begitu juga dengan kapten ya, Bang J, dan semua pemain yang tidak saya sebutkan lah satu persatu. Dan Oli Romini punya aura striker murni yang berkelas dunia. Dia punya naluri cetakan gol. 2 perlawanan, 2 gol membuktikan bahwa beliau seorang penyerang yang prolific, yang perlu diberi perhatian oleh pemain pertahanan lawan. Dia punya cara kontrol bola, pegang bola, kawalan bola, dan juga cara gocekannya itu menunjukkan dia punya kesungguhan, dan dia punya skill individu yang sangat-sangat baik. Dan inilah yang diperlukan oleh timnas Indonesia. Oli Romini ini seolah-olah melengkapkan puzzle yang ada di Indonesia. Dan kalau ada lagi 2-3 orang penyerang seperti Oli Romini ini, Indonesia punya kemampuan standing dengan tim-tim lain di Piala Dunia. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian bisa komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.
Askalani Studio.